Perkenalkan, nama saya Jima Poniasnae dengan NIM 2301060011. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai negara hukum dan HAM. Indonesia sebagai negara hukum dan HAM tertuang pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebelumnya, landasan hukum Indonesia ditemukan dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Dasar tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Negara Indonesia berdasar atas hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Yang kedua, sistem konstitusional, di mana pemerintah berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar dan tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Selanjutnya, berdasarkan perumusan di atas, negara Indonesia memiliki sistem Rijksstaat yang kemungkinan dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa kontinental. Konsepsi negara hukum Indonesia dapat dimasukkan dan dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Selanjutnya, makna Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa hukum menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa makna dari konsep Indonesia sebagai negara hukum meliputi yang pertama, supremasi hukum, di mana hukum berada di atas segala-galanya, termasuk di atas pemerintah dan warga negara. Artinya, semua pihak harus tunduk pada hukum dan tidak ada yang dikecualikan dari ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua, keadilan, di mana hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi semua individu tanpa pandang bulu. Yang ketiga, ketertiban, di mana hukum digunakan untuk menciptakan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hal ini mencakup pembuatan peraturan yang jelas, menegakkan hukum yang konsisten, dan pemeliharaan keamanan serta stabilitas sosial. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia, di mana sebagai negara hukum, Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu sesuai dengan konstitusi, hukum internasional, dan prinsip-prinsip HAM. Yang kelima, keterbukaan dan akuntabilitas, di mana hukum memberikan dasar bagi keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintah, termasuk melalui mekanisme transparansi, pertanggungjawaban publik, serta penegakan hukum terhadap tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip negara hukum dan HAM. Yang pertama, keadilan, di mana menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu di bawah hukum. Yang kedua, kesetaraan, yaitu memastikan bahwa semua individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan dalam perlakuan oleh pemerintah serta institusi publik. Yang ketiga, kemanusiaan, yaitu menghormati martabat manusia dan melindungi hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu. Yang keempat, kebebasan, yaitu memastikan kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan beragama tanpa diskriminasi. Yang kelima, kepastian hukum, yaitu menjamin bahwa hukum berlaku secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Yang keenam, keterbukaan, yaitu mendorong transparansi dalam proses hukum dan tata pemerintahan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, akuntabilitas, yaitu memastikan bahwa pelaku pelanggaran hukum atau pelanggaran HAM bertanggung jawab atas tindakan mereka. Sekian pemaparan dari materi dari saya. Terima kasih.